Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini adalah kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah di dalam salat berjamaah. Telah kita bahas pada episod sebelumnya khilaf para ulama mengenai hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu makmum wajib membacanya dalam salat sirriyah dan tidak wajib membaca Al-Fatihah di dalam salat jahriyah ketika imam membacanya. Namun bagi yang berpegang pada pendapat wajibnya membaca Al-Fatihah pada salat jahriyah secara mutlak, ada pertanyaan baru. Kapan Al-Fatihah itu dibaca? Seorang makmum wajib mengikuti imam, tidak boleh mendahului atau menyamai imam. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dijadikan seorang imam di dalam salat adalah untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia rukuk, maka rukuklah. Jika ia sujud, maka sujudlah. Jika ia salat sambil berdiri, maka salatlah sambil berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, dalam hadis ini ada kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imam dalam takbir, berdiri, duduk rukuk, sujud. Dan itu tidak dilakukan oleh makmum setelah imam melakukannya. Maka makmum bertakbiratul ihram setelah imam selesai takbiratul ihram. Jika itu dilakukan sebelum imam selesai, maka tidak benar salatnya. Dan makmum rukuk setelah imam rukuk sempurna dan sebelum imam bangkit dari rukuk. Jika makmum menyamai imam atau mendahuluinya, maka menjadi jelek salatnya, namun tidak sampai batal. Demikian yang disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Dengan demikian, bagi yang berpendapat wajibnya makmum membaca Al-Fatihah, hendaknya tidak membacanya bersamaan dengan bacaan imam atau malah mendahului imam. Dalam hal ini, para ulama memberikan beberapa alternatif. Pertama, jika ada saktah, jeda antara bacaan ayat dalam bacaan Al-Fatihah imam, maka ketika itu makmum membaca Al-Fatihah. Misalkan jika di antara Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan Ar-Rahmanir Rahim ada saktah, berhenti seperti berhenti, namun bukan berhenti, seperti berhenti sejenak. Maka ketika itu makmum membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua, jika ada saktah dalam bacaan ayat Al-Quran imam setelah amin, maka ketika itu makmum membaca Al-Fatihah. Alternatif pertama dan kedua ini afdal karena tetap mengamalkan dalil yang memerintahkan makmum mendengar bacaan imam. Ketiga, jika dua alternatif tadi tidak memungkinkan, maka makmum boleh membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca ayat Al-Quran, yaitu setelah amin. Keempat, jika ketiga alternatif tadi tidak memungkinkan juga, maka makmum boleh membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, jika Anda menjadi makmum, maka disyariatkan membacanya secara langsung setelah imam membaca Al-Fatihah. Maka bacalah Al-Fatihah walaupun ketika itu imam sedang membaca. Dan terkadang itu memang menimbulkan kesulitan karena Anda membaca sementara imam juga membaca. Terlebih lagi jika imam membacanya dengan menggunakan pengeras suara atau mic. Namun, kami katakan, lalui saja dan bersabarlah karena barang siapa yang bersabar, ia akan menang. Lalu bagaimana dengan makmum masbuk yang mendapati imam sudah ruku atau sudah akan ruku? Apakah ia tetap membaca Al-Fatihah? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan, masbuk jika ia masuk ke dalam salat ketika imam sudah ruku atau sebelum ruku namun tidak memungkinkan lagi untuk membaca Al-Fatihah, maka dalam keadaan ini kewajiban membaca Al-Fatihah gugur darinya. Disambung atau dipotong? Al-Fatihah dianjurkan dibaca dengan berhenti setiap ayatnya, namun jika disambung juga tidak mengapa. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan, Al-Fatihah dibaca secara mu'rab, berurutan dan bersambung, dan dianjurkan untuk memisahkan antar ayat.
sehingga yang membaca akan berhenti 7 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berhenti. Karena Nabi SAW membacanya dengan memotong ayat demi ayat. Kalau berhenti setiap satu ayat, namun jika tidak berhenti pun tidak mengapa, karena membaca dengan memotong-motong ayat tersebut hanya anjuran, tidak diwajibkan. Demikian yang disebutkan dalam Syarhul Mumti'. Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah karena baru masuk Islam atau karena belum pernah diajari, maka wajib diajari dan wajib baginya untuk belajar. Karena Al-Fatihah merupakan rukun salat. Adapun sementara ia belum bisa membacanya, maka bisa diganti dengan ayat Al-Quran yang lain yang bisa ia baca. Sebagaimana hadis al-musi' salatuhu, yaitu kepada orang yang jelek salatnya karena belum tahu cara salat. Nabi SAW bersabda, jika engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang engkau bisa dari ayat Al-Quran. Kemudian, jika seorang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, maka cukup membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah untuk menggantikan Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, saya tidak bisa membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran, maka ajarkanlah saya sesuatu yang dapat mencukupinya. Nabi bersabda, katakanlah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan, wajib mengajarkan orang yang demikian dengan surat Al-Fatihah ini. Jika waktunya sempit, maka ia boleh membaca ayat apa saja selain Al-Fatihah yang ia bisa dari Al-Quran. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, bacalah apa yang engkau bisa dari ayat Al-Quran. Jika ia tidak memungkinkan baca Al-Quran, maka ia boleh bertasbih dengan mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Jika imam tidak fasih membaca Al-Fatihah, di beberapa masjid, terutama di daerah pedesaan, seringkali ditemukan imam masjid yang tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Tentu saja ini menjadi masalah karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Syekhul Islam pernah ditanya terkait hal ini. Apakah orang yang bacaan Al-Fatihahnya terdapat kesalahan, lahan, sahkah salatnya atau tidak? Beliau menjawab, jika lahan dalam membaca Al-Fatihah itu tidak sampai mengubah makna, maka sah salatnya, baik itu imam ataupun munfarid. Semisal ia mengucapkan Rabbil Alamin waladdallin atau semisalnya. Adapun bacaan semisal Alhamdulillahi Rabbul Alamin atau Alhamdulillahi Rabbal Alamin atau Alhamdulillah atau Alhamdulillah dengan lam di dhammah atau dal di kasrah atau juga alaihim atau alaihum atau semisal itu, ini semua tidak dianggap sebagai lahan. Adapun lahan yang mengubah makna, jika yang mengucapkan paham maknanya, semisal ia mengucapkan siratal ladzina an'amtu alaihim dan ia paham bahawa dhamir di sini adalah mutakallim, maka tidak sah salatnya. Jika ia tidak paham maknanya dan ia merasa bahawa dhamirnya mukhatab, maka ada khilaf mengenai keabsahan salatnya, wallahu a'lam. Al-Lajnah Daimah mengatakan, jika anda ingin salat, maka pilihlah imam yang bagus bacaannya. Jika anda tahu imam anda tidak bagus bacaannya, yaitu ia membacanya dengan lahan yang mengubah makna, semisal iyyaki na'budu dengan kaf di kasrah atau an'amtu dengan ta di dhammah atau di kasrah, maka tidak boleh bermakmum padanya. Wajib bagi anda untuk memperingatkan dia. Jika ia menerima, alhamdulillah. Jika tidak, maka usahakan dengan sedemikian rupa agar ia diganti dengan imam yang lebih baik. Demikian pembahasan ringkas mengenai bacaan Al-Fatihah dalam salat.